Istri saya Liu Ruyan setelah perceraian, saya secara tidak sengaja memenangkan tiket loter 50 juta. Hasilnya pada hari kedua setelah klaim hadiah, saya di pusat perbelanjaan membeli pakaian dan bertabrakan dengannya. Liu Ruyan memakai seragam merek tertentu. Sedang menyusun rak, dia kurus, dagu tajamnya bisa menancapkan orang, ekor kuda terikat rapi, tetap begitu cantik. Apakah pakaian ini sedang diskon? Saya seketika mengambil sebuah kemeja sengaja menurunkan suara terlebih dahulu. Pakaian ini sekarang 30% off, dia berbalik kata terjebak di tenggorokan. Bukankah ini istri saya dulu? Saya tersenyum lebar. Bagaimana? Tidak mengenal suami Anda sebelumnya. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi dingin. Hanya butuh 1 detik. Kamu datang untuk apa? Membeli pakaiannya. Saya menggoyangkan kemeja di tangan saya. Bagaimana? Sekarang menjadi seperti ini. Jari-jari saling berkelindan. Saya tahu. Ini adalah tanda bahwa dia marah. Hanya bercanda. Saya cepat mengacungkan tangan. Sebenarnya saya datang untuk mengajakmu makan. Tidak perlu. Saya menang lotre. Apa hubungannya dengan saya? 50 juta. Tangan dia berhenti sejenak. Dia juga melanjutkan menata satu rak. Selamat. Aku menghela napas. Seperti asap. Bagaimana kabarmu? Sangat baik. Kepala dia juga tidak lelah. Kamu juga baik. Keras kepala. Saya menatap seragamnya. Mata merah. Kami sudah bercerai, tapi saya masih mencintaimu. Kalimat ini terucap begitu saja. Saya sendiri agak bingung sebentar. Mata Liu Ruyan menjadi lebih besar, seperti kelinci yang terkejut. Kemudian dia berbalik lalu lari. Bahkan pakaian kerja juga belum diganti. Saat saya mengejar keluar, dia sudah hilang di antara kerumunan. Saya berdiri di tengah pusat perbelanjaan. Tangan saya masih memegang kemeja yang menggelikan itu. Merasa seperti orang bodoh. Malam ini saya berbaring di rumah mewah yang baru saya beli. Berbalik-balik tidak bisa tidur. Telepon genggam tiba-tiba berbunyi. Itu nomor asing. Halo, di ujung telepon hanya terdengar napas. Seperti asap. Saya mencoba bertanya. Telepon diputus. Saya segera merespons. Tapi diberitahukan bahwa itu telepon publik. Itu wanita. Masih begitu murah. Keesokan paginya, saya kembali ke toko itu. Pegawai toko mengatakan Liu Ruyan sedang cuti. Saya menanyakan alamat. Mereka melihat saya dengan waspada. Tidak mau berkata. Saya menunjukkan bank. Siapa yang memberitahu saya alamatnya? Saya membeli pakaian seharga 100.000 yuan. Setelah 1 menit, saya memperoleh alamat sebuah kompleks tua. Tempat tinggal Liu Ruyan. Lebih buruk daripada yang saya bayangkan. Lorong penuh iklan kecil. Dinding berjamur. Udara dipenuhi aroma mie instan murah. Saya mengetuk pintu setengah hari. Tidak ada suara orang. Sedang hendak pergi. Terdengar bunyi berdengung dari dalam. Liu Ruyan, Liu Ruyan. Saya memukul pintu dengan kuat. Kalau kamu masih belum membuka pintu, saya akan menabrak pintunya. Masih tidak ada respons. Saya mundur 2 langkah. 1 kali pukulan kaki membuka pintu. Liu Ruyan sepenuhnya duduk di lantai. Wajahnya pucat, kepalanya berkeringat dingin. Ada apa denganmu? Saya berlari menyusul dan memeluknya. Dia dengan lemah menunjuk perutnya. Di sini saya tanpa berkata 2 kata menjemputnya lalu lari keluar. Foto yang dia cium daun. Bergetar di pelukanku. Tahan dulu. Segera ke rumah sakit. Dokter gawat darurat mengatakan itu adalah peradangan akut pada perlu operasi segera. Saat menandatangani, perawat bertanya hubungan saya dengan pasien. Saya adalah suaminya. Saya berkata tanpa mengubah ekspresi wajah. Operasi berjalan lancar. Saat Liu Ruyan dipaksa keluar, masih dalam keadaan anestesi. Kaki dan wajah pucat, bulu mata di wajah, sebuah bayangan di bawah kepala. Aku duduk di sisi tempat tidur, melihat dia terdiam. Dulu kita juga pernah memiliki hari-hari baik. Dia membuatkan saya bento. Saya menceritakan lelucon kepadanya. Lalu bagaimana ini jadi seperti itu? Dia perlahan membuka mata. Saya jelas terkejut ketika melihatnya. Bagaimana kamu di sini? Kamu menelepon saya. Saya mengarang. Saya tidak. Kamu punya. Kamu bilang kamu rindu saya. Bicara omong kosong. Dia ingin memulainya, namun menyakitkan sehingga dia mengernyit. Jangan bergerak. Dia akhirnya berbalik. Tatapannya kompleks. Kami sudah bercerai. Bisa kawin lagi ya? Tidak mungkin. Mengapa? Dia menutup matanya. Karena aku tidak pantas. Apa ini alasan bodoh? Aku hendak menanyakan. Bukan datang untuk mengganti contoh. Menghentikan kami. 3 hari kemudian, aku mengambil Liu Ruyan keluar dari rumah sakit. Dokter bilang harus beristirahat. Rumah sewa rusaknya. Bahkan tidak ada sinar matahari. Bagaimana bisa dia bertahan? Pergi ke rumahku. Saya bilang tidak pergi. Liu tidak menunggu. Saya langsung memasukkannya ke dalam mobil. Kamu sekarang adalah pasien. Harus mendengarkan saya. Kamu bajingan. Terima kasih karena ia bicara. Rumah baru saya berada di lantai atas pusat kota. Jendela lantai dapat melihat seluruh kota. Saat Liu Ruyan masuk pintu, ia jelas terkejut. Tetapi dia segera menata wajahnya. Meledak api. Dia berbisik pelan. Benar, itu saja ledakan api. Aku sangat bangga. Bagaimana? Kamu menyesal bercerai denganku kan? Mimpi. Aku mengatur kamar untuknya. Meminta pembantu rumah tangga. Liu Ruyan menghabiskan semua waktunya di kamar, tidak keluar. Hanya muncul saat makan. Kamu tupai. Aku sangat suka menyimpan barang di dalam rumah. Saya membawa piring buah dan mengetuk pintu. Biarkanmu mengurusnya.
bertanya. Saya pemilik rumah, tentu saja harus mengurus. Aku memaksakan masuk. Letakkan piring buah di depannya. Makan beberapa buah. Tambahkan vitamin. Dia menatap piring buah selama setengah harinya. Tiba-tiba berkata, kenapa kamu begitu baik padaku? Karena aku bodoh. Aku takut-takut. Walau kamu orang kecil mata putih tanpa hati, tetap tak bisa dilepaskan. Dia mengambil satu potongan apel. Kakak kecil-kecil, seperti kelinci yang berhati-hati. Aku bertanya, beri saya juga coba satu gigit. Dia ragu sebentar, memilih potongan terkecil untuk saya. Saya langsung menangkap tangannya. Dengan tangannya, saya menggigit satu gigit. Dia memerah. Ciuman tak langsung berputar. Saya tersenyum lebar. Atribut gel penyakit Liu Ruyan. Pada hari ketiga setelah datang semuanya meledak secara penuh. Pada hari itu saya membawa klien perempuan pulang untuk membicarakan masalah fisiologis. Hanya saja hubungan kerja yang normal. Setelah mengantarkan pelanggan pergi, saya menemukan Liu Ruyan berdiri di ruang tamu, menahan ponsel saya di tangan. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya bertanya. Dia mengangkat kepalanya. Pandangan matanya dingin sekali menakutkan. Siapa Lisa ini? Pelanggan. Baru saja kamu tidak melihat. Kenapa dia mengirimkan emotikon hati kepadamu? Suara Liu Ruyan bergetar. Aku baru saja menyadarinya. Dia sedang menelusuri riwayat obrolan WeChatku. Hai, ini privasi saya. Hapusnya. Jari-jarinya menekan layar dengan cepat. Tunggu. Itu adalah klien penting. Sudah terlambat. Dia sudah menghapus kontak Lisa. Menghapus hingga hampir kosong. Aku sedikit marah. Kamu berlebihan. Masih ada kehidupan ini. Ini Cindy. Dia terus menelusuri daftar kontakku. Dia menghapus satu persatu kontak wanita. Aku melompat dan merampas ponsel. Dia lincah menghindari. Dia berlari ke balkon dan mengancamku. Jika kau datang lagi, aku akan menurunkannya. Kau gila. Itu adalah iPhone baruku yang baru saja saya beli. Jadi kau berjanji tidak menambahkan wanita-wanita ini. Itu pekerjaan. Menipu orang. Mata dia berwarna merah. Kalian semua pria sama saja. Jika punya uang maka menjadi jahat. Aku menatap wajahnya yang bergemerincing. Tiba-tiba aku mengerti apa. Bertekiak keluar napas. Aku mengangkat kedua tangan untuk menyerah. Baik, hapus saja. Tapi kau harus setuju dengan satu syarat. Apa syaratnya? Cium satu kali. Dia terpaku. Wajahnya segera memerah. Tidak malu. Kembalikan ponselnya kepadaku. Dia ragu sebentar. Tiba-tiba menendang dengan kaki. Dia dengan cepat mematuk di wajahku. 30. Malam itu, di dalam buku telepon saya berkurang. Lebih dari 30 kontak wanita. Mendapat 3 angka 5. Secara perhitungan cukup menguntungkan. Perilaku hubungan patologis Liu Ruyan. Semakin jauh, dia akan di atas jas saya. Menyemprotkan parfumnya. Sisipkan fotonya ke dalam dompet. Bahkan di desktop komputermu. Ganti dengan selfie dia. Kamu ini menandai untuk klaim koinnya. Aku tidak bisa menahan tawa dan air mata. Kamu milikku. Dia begitu tegas dan tak tergoyahkan. Mantan suami juga suami. Baiklah, kita nikahi lagi. Tidak. Mengapa? Dia tidak berbicara lagi. Belok kembali ke kamar. Bersin dan tutup pintu. Saya berdiri di luar pintu. Penuh pemikiran tidak dapat dipahami. Di dalam otak wanita. Akhirnya apa yang dia pikirkan? Akhir pekan saya pertemuan teman kuliah. Saya awalnya ingin membawa Liu Ruyan bersama. Dia tetap menolak. Itu semuanya mantan pacarmu ya? Dia tertawa dingin. Tidak ada. Hanya teman biasa. Menipu orang. Kamu memang lucu saat kuliah. Lagi cemburu lagi. Saya senang. Tenang. Di hatiku hanya ada kamu. Bucinya licin. Dia menggeram sekali. Namun tetap membantu saya memilih pakaian. Menikat dasi. Acara sampai setengah. Saya menerima pesan teks dari Liu Ruyan. Kapan kembali? Baru saja mulai. Setidaknya jam 10 ya. Saya membalas. Oh, setelah 1 jam. Dia lagi mengirim. Kamu minum terlalu banyak? Tidak. Aku cuma minum 2 gelas. Oh, sudah berlalu setengah jam lagi. Ponsel saya berdering. Ini Liu Ruyan. Hai, di sampingmu ada wanita. Suaranya dingin-dingin. Tidak. Hanya beberapa teman laki-laki. Saya mendengar wanita tertawa. Itu pelayan. Kamu kembali dalam 10 menit. Jika tidak saya akan melempar semua figur koleksimu. Telepon terputus. Aku berdiam diri sambil menatap ponsel. Rakan sekelas memulai sorakan. Ada apa? Istri memeriksa. Mantan istri. Aku tersenyum pahit. Istri Li masih marah. Jadi kamu tetap memanjakannya. Tidak ada cara. Saya berdiri. Aku hanya memakan set ini. Kembali ke rumah. Duduk di sofa seperti asap. Memeluk figur tangan baja edisi terbatas milikku. Aku kembali. Aku mendekat. Tidak terlambatkan. Dia menoleh melihatku. Mata merah. Di tubuhmu ada aroma parfum. Itu adalah rasa restoran. Penipu. Dia setengah mengangkat tangannya ke atas. Saya akan lemparnya. Jangan. Saya segera memohon ampun. Itu dibelinya saya dengan 30.000. Kamu bersumpah. Di masa depan tidak boleh ikut acara dengan wanita. Aku bersumpah. Bersumpahlah hanya mencintai satu orang saja. Hanya mencintaimu satu. Bersumpahlah tidak akan pernah meninggalkan saya. Tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia baru saja melepaskan tangannya. Duduklah di pelukanku. Aku memeliharanya. Rasakan dada menjadi basah. Seperti asap. Apa yang sebenarnya kau takuti? Aku berbisik menanyakan. Dia menggoyangkan kepalanya di pelukanku. Tidak mau berbicara. Malam itu, aku terbangun tengah malam. Menemukan seseorang menyerupai asap berdiri di samping tempat tidurku. Melihatku dengan pandangan lurus. Aku terkejut sampai mencapai 0. Apa yang saya lakukan? Lihat apakah kau menyelinap keluar. Dia berani dan tegas. Saudari, saat ini pukul 3 dini hari. Pria berselingkuh. Semua itu terjadi di tengah malam. Aku tak bisa menahan tawa dan menangis. Buka selimut. Lalu apakah kau ingin tidur bersama? Begini dilihat lebih ganas. Aku kira dia akan memarahi aku dengan ganas. Tidak terbayang dia benar-benar memanjat ke tempat tidurku. Bersembunyi di sisi lain tempat tidur. Matikan lampu. Dia memberi nama saya dan mematikannya. Di dalam gelap, aku merasakan dia perlahan datang. Akhirnya menempel di punggungku. Tubuh mati. Berani mencari wanita lain.
Aku membunuhmu, kemudian bunuh diri. Aku berbalik. Di kegelapan menemukan dia dengan tepat. Berciuman sebentar. Iya yang mulia ratu. Hari ke-7 saat Liu Ruyan tinggal di rumahku. Daftar kontak ponsel saya sudah sepenuhnya berevolusi. Semua kontak wanita, termasuk ibu saya juga dihapus bersih olehnya. Ibu? Kamu juga harus menghapus. Saya menatapnya dengan tak mampu menangis atau tertawa saat dia melakukan operasinya. Kegembiraan dapat dikembalikan. Dia berkata dengan serius. Jari menggeser cepat di layar. Tapi harus menggunakan ponsel saya untuk menyimpan. Apa maksudnya? Dengan begitu kamu tidak bisa lagi menelepon wanita lain secara diam-diam. Dia mengangkat kepala melihat saya. Mata bersinar terang. Seperti anak yang berhasil menipu. Saya menggelengkan kepala. Biarkan dia ribut. Bagaimanapun sekarang aku punya uang. Sesungguhnya bila ada masalah siapapun bisa ditemukan. Malam ini setelah mandi saya keluar. Saya menemukan Liu Ruyan duduk di atas tempat tidur saya. Dia memegang tablet saya di tangannya. Apalagi yang kurang. Saya menggosok rambut sambil melangkah lewat. Dia mengangkat kepala. Tatapannya rumit. Kamu selama 2 tahun ini mencari saya. Di tablet ada sebuah folder di komputer saya. Di dalamnya semuanya tentang kesempatan untuk menemukan Liu Ruyan. Pengumuman pencarian orang. Laporan detektif pribadi. Berada juga postingan saya di berbagai forum. Saya duduk di sampingnya. Saya sudah mencari lebih dari 1 tahun, kemudian menyerah. Mengapa menyerah? Karena saya menatapnya. Saya rasa kamu mungkin benar-benar tidak ingin bertemu dengan saya. Jari-jarinya menancap rapat di tepi tablet. Langsung pucat. Saya mengulurkan tangan untuk mengambilnya kembali. Dia tiba-tiba memelihara tablet di pelipinya. Tidak diperbolehkan melihat wanita lain. Suaranya terdengar muram. Saya tidak. Tidak pula diperbolehkan mencari wanita lain sebagai pengganti. Saya menghela napas. Aku memegang dan meremas rambutnya. Tidak ada yang dapat menggantinya. Dia tiba-tiba menoleh ke atas. Matanya merah. Maka mengapa ketika itu kata belum selesai? Teleponnya berbunyi. Nada panggilan adalah musik elektronik yang sangat berisik. Saya belum pernah mendengarnya. Ekspresi Liu Ruyan tiba-tiba berubah. Dia cepat-cepat mengambil ponselnya. Memandang layar sekilas dan langsung memutuskan. Siapa? Saya bertanya begitu saja. Yang dijual. Dia menaruh ponselnya di bawah bantal. Aksinya cepat sampai mencurigakan. Saya tidak bertanya. Namun hati saya mencatat keanehan ini. Liu Ruyan tidak pernah mendengarkan musik elektronik. Nada panggilannya selalu default. Keesokan harinya saya pura-pura keluar. Sebenarnya ia bersembunyi di kafe di depan pintu kompleks. Benar saja. Setelah setengah jam, Liu Ruyan terburu-buru keluar dari kompleks. Dia naik taksi. Saya segera mengejar. Taksi berhenti di depan sebuah klinik psikologi. Liu Ruyan masuk ke dalam. Saya menunggu di luar selama 2 jam. Dia baru keluar. Matanya merah-merah. Sepertinya sudah menangis. Tunggu sampai dia pergi jauh. Saya masuk ke klinik. Halo, saya ingin bertanya sebentar. Saya ragu bagaimana memulai. Nyonya resepsionis tersenyum. Boleh saya tanya apakah ini janji temu atau kunjungan pertama? Saya ingin bertanya. Ibu Liu Ruyan yang baru saja keluar tadi. Dia adalah. Senyum resepsionis segera menghilang. Maaf, kami tidak dapat mengungkapkan informasi pasien. Saya adalah suaminya. Di catatan medisnya tercatat perceraian. Aku tak berbicara, hanya bisa pergi. Saat menoleh aku melihat sebuah poster di dinding. Pengaturan kelompok perawatan gangguan kepribadian borderline. Gangguan kepribadian borderline. Aku mengambil ponsel dan mencari. Sebagaimana dilihat hati semakin berat. Emosinya tidak stabil. Takut ditinggalkan. Identifikasi saya bersifat kacau. Setiap satu terasa seperti menggambarkan asap. Kembali ke rumah di malam hari. Liu Ruyan sedang memasak mie di dapur. Saya bersandar pada bingkai pintu. Melihat bayangan yang buta. Hati saya terasa asam. Hari ini saya pergi membeli. Aku sengaja bertanya. Bayangan punggungnya bergerak sebentar. Berbelanja. Membeli apa? Tidak melihat yang disukai. Ia mengaduk mie di dalam panci. Suara tenang. Aku tidak menyingkapnya. Berjalan ke depannya dan memeluknya dari belakang. Seperti asap. Ada apa yang mau kamu ceritakan kepadaku? Sendok yang ada di tangannya jatuh ke dalam panci. Tetesan sup panas. Tangan saya terbakar merah dan tidak dapat diangkat. Tergesa-gesa memegang tangan saya. Ketakutan di matanya tidak dapat disembunyikan. Tidak apa-apa. Saya menarik tangan. Tidak sakit. Dia menggigit bibirnya. Tiba-tiba bilang, murid junior. Kita tidak bisa melanjutkan seperti ini lagi. Apa artinya? Saya ingin pindah keluar. Dia berbalik menutup perceraian kami. Ini tidak tepat. Jadi, mengapa kamu masih menyakiti kontak saya? Mengapa pada tengah malam masuk ke kamar saya? Kenapa? Karena saya lihat. Sudah baik ya. Dia tiba-tiba meledak. Air mata menetes keluar. Saya tidak bisa mengontrol diri saya sendiri. Meskipun sudah tahu tidak seharusnya begitu. Namun tetap tak dapat menahan diri untuk datang mencari kamu. Saya benci diriku seperti ini. Dia bergegas kembali ke kamar. Ia menghela napas lalu menutup pintunya. Saya berdiri di tempat yang sama. Mendengar tangisan tertekan dia. Terdengar dari sela pintu. Hati seperti pisau. Pada malam itu saya tidak tidur. Duduk di sofa ruang tamu. Mikir semalaman. Saat fajar, saya membuat keputusan. Saat mengetuk pintu kamar Liu Ruyan, dia baru saja mencuci wajahnya. Mata dengannya bengkak seperti persik. Kita bicara saja, aku bilang. Dia menundukkan kepala. Ikut aku ke ruang tamu. Seperti wilayah yang menunggu persidangan. Aku kemarin pergi ke klinik psikologi itu. Aku langsung ke intinya. Dia menoleh tiba-tiba. Wajahnya suram. Mengapa tidak memberitahu saya? Aku bertanya. Apa yang kukatakan padamu? Aku memberitahumu bahwa aku sakit. Dia tersenyum sedih. Aku memberitahumu. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku sendiri. Aku memberitahumu. Aku mengawasi kamu seperti orang gila. Meneliti kamu. Tanpa sebab.
apakah kamu tahu mengapa aku meninggalkanmu? Dia tiba-tiba berkata, karena saya tidak dapat melahirkan. Aku terkejut. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah itu. Dokter berkata, saya memiliki masalah rahim, sangat sulit hamil. Air matanya kembali mengalir. Aku tidak ingin memberatkanmu. Keluargamu hanya memiliki satu anak laki-laki. Jadi kamu tidak mengucapkan selamat tinggal. Suara saya bergetar. Kamu pikir aku akan begitu karena hal ini? Jangan kamu. Apa yang harus kulakukan? Dia bertanya sambil menangis. Melihatmu setiap hari. Menunggu tatapan anak. Kemudian berulang kali kecewa. Saya berjalan ke sana memeluknya. Dia ada di pelukan saya. Menangis seperti besar. Gadis bodoh. Saya menyentuh kepalanya. Tidak ada anak bagaimanapun. Saya punya kamu cukup. Namun, tidak ada namun. Aku memegang wajahnya. Mulai hari ini, kita bersama-sama menghadapi ibu bayi, penyakitmu, masalah kita. Semua diselesaikan bersama. Lihat aku. Air mata tidak dapat dihentikan. Mengalir. Kamu tidak menghina saya. Ah, menghina. Saya sengaja bilang. Kamu dihina karena bodoh. Kamu dihina. Semua urusan sendiri saja. Dia mengubah air mata menjadi tawa. Dia memukulku sekali. Sungguh, aku menghapus air matanya. Besok aku menemani kamu ke klinik. Kita bertemu dokter bersama. Baik. Dia ragu sejenak. Mengangguk sedikit. Malam itu, Liu Ruyan secara sukarela memeluk bantal. Datang ke kamar saya. Aku langsung tidur. Dia menegaskan dengan getar merah. Oke, kita tidur. Saya tertawa sambil memindahkan posisi. Tengah malam saya terbangun. Saya menyadari dia bersarang di pangkuan saya. Tangan menegang kuat pada sudut bajuku, seolah takut aku akan hilang. Saya perlahan mencium dahinya, berjanji di hati. Kali ini saya tidak akan pernah membiarkan dia menghadapi sendiri. Pada hari kedua di jalan ke klinik, Liu Ruyan terus menekan tangan saya dengan tegang. Apakah dokter kejam? Aku tanya tidak kejam. Dia berbisik, tapi aku takut dia tidak menyukai kamu. Mengapa? Karena saya bercerita banyak tentang wanita kepadanya. Semua kata buruk ada. Klinik berada di daerah yang tenang. Dekorasinya sangat hangat. Dokternya Liu Ruyan memiliki nama keluarga Chen. Wanita ini berusia lebih dari 40 tahun. Inilah apa yang hilang. Dokter Chen tersenyum sambil berjabat tangan dengan saya. Sudah lama saya kagumi namanya. Aku tertawalah. Saya tidak tahu apa yang Liu Ruyan sebenarnya katakan kepadaku. Setelah konsultasi dimulai, Dr. Chen terlebih dahulu mengajak Liu Ruyan keluar. Bicarakan saja denganku. Situasi Liu Ruyan cukup kompleks. Dr. Chen berkata, gangguan kepribadian borderline. Berikut makna. Masih ada trauma pasca yang jelas. Gejala stres. Saya mengangguk. Apa yang bisa saya lakukan? Yang paling penting adalah kestabilan. Dr. Chen mendorong kacamata. Dia membutuhkan untuk merasakan keamanan dan diterima. Tidak boleh dingin-dingin. Tidak boleh terlalu dekat dan terlalu jauh. Saya mengerti. Ini bukan hal yang mudah. Dr. Chen berkata dengan serius. Emosinya akan seperti roller coaster. Mungkin hari ini kamu dianggap sebagai penyelamat. Besok dia akan berpikir kamu akan meninggalkannya. Saya tahu. Saya menarik napas dalam. Tetapi saya mencintainya. Dr. Chen tersenyum. Inilah yang dia butuhkan. Setelah konsultasi selesai, Liu Ruyan terlihat sangat rileks. Di jalan pulang, dia dengan sukarela memegang tangan saya. Apa yang Dr. Chen bilang kepada Anda? Dia bertanya. Katakan kamu sudah maju. Saya menekan tangan dia. Juga mengatakan saya sangat tampan. Narsis. Dia tertawa menampar saya. Ketika berjalan ke pintu gerbang kompleks, dia tiba-tiba berhenti. Mayat. Terima kasih kamu tidak menyerah padaku. Saya menatap wajahnya yang serius. Hatiku menjadi begitu lemah hingga hancur. Bodoh. Kapan aku pernah menyerah padamu? Dia menekan ujung jari kakinya. Dia perlahan-lahan mencium saya satu kali. Ini adalah ciuman pertama kita setelah perceraian. Setelah hari itu, Liu Ruyan mulai menjalani terapi psikologi secara rutin. Saya juga menemani dia mengikuti beberapa sesi terapi keluarga. Dia masih akan cemburu, akan memeriksa ponsel saya, tapi tidak lagi semaksimal itu. Suatu kali dia bertanya padaku, jika aku selalu seperti ini, apakah kamu akan bosan? Aku menanyainya kembali, jika aku selamanya tampan seperti ini, apakah kamu akan melihat nasib? Dia tertawa dan melompat ke arahku untuk memukulku. Kemudian bersandar di pangkuan saya sambil bisik. Tidak. Minggu ketiga menemani Liu Ruyan pergi ke klinik. Dr. Chen menyarankan kita mencoba jurnal emosi, mencatat fluktuasi emosi setiap hari, dan peristiwa pemicu. Liu Ruyan tampak setuju. Kembali ke rumah lalu memindahkan buku catatan, membuangnya ke sampah. Kemudian dia menutup bibir. Saya juga bukan murid sekolah dasar. Saya mengambil buku catatan, mengusap debu. Mari kita main permainan. Catat satu emosi lalu tukarkan dengan sebuah ciuman. Bagaimana? Catat 5 kali lalu tukarkan satu. Dia menawar. Kesepakatan. Saya tersenyum lebar. Pada malam itu Liu seperti asap bersandar di atas meja teh, menulis jurnal. Dahinya begitu kerut sehingga bisa menekan sampai mati. Melihat lewat. Dia segera menutup. Tidak boleh melihat. Baik. Tidak melihat. Saya mengangkat tangan menyerah. Setelah menulis akan ada hadiah. Dia suka memegang buku. Memasukinya ke pelukanku. Dengan cepat menendang di wajahku sekali. Kemudian melarikan diri kembali ke kamar. Mencubit dan menutup pintunya. Saya membuka buku. Halaman pertama bertuliskan 15 Mei. Silakan. Pagi gurunya menatap ponsel sambil tersenyum. Saya sangat marah. Dia menabrak cangkir kopinya. Kemudian menemukan dia sedang menonton video kucing. Maaf, tulisannya rapi seperti anak sekolah dasar. Di akhir masih menggambar wajah menangis. Saya menyentuh pipi yang sudah dipujuk. Hati saya lembut seperti sekumpulan bola. Pada pagi hari berikutnya saat sarapan, saya menemukan di pergelangan tangan Liu Ruyan ada satu tali karet lagi. Apa ini? Saya bertanya. Disampaikan oleh Dr. Chen. Dia mengayun tali karet sebentar. Ketika ingin marah, dia memutar tali karet ke dirinya sendiri sebagai pengganti melempar barang. Dengan kesedihan,
Saya menahan tangan dia. Jangan meneguk terlalu keras. Biarkan saja. Dia menarik tangannya. Tapi ia diam-diam menjadi merah di ujung telinganya. Pada siang saya menerima telepon dari teman kuliah Lin Hao. Dia berkata sedang lewat dan ingin mengucapkan satu kalimat. Saya setuju begitu saja. Baru setelah memutus panggilan saya teringat. Ini teman laki-laki. Harus aman. Pukul 7 malam. Bel pintu berdering. Saya baru saja membuka pintu. Lin Hao langsung berseru dengan suara keras. Guru menginginkan kamu mati. Di belakangnya mengikuti seorang gadis asing. Usia 20-an. Rambut panjang bergoyang. Ini sepupu perempuan saya. Xiao Yu, saya harus datang untuk menyaksikan kehidupan orang kaya. Lin Hao mengangkat alis dan menunduk. Aku mengira tidak baik. Itu memang benar. Di belakang terdengar suara plak. Buku yang dipegang Liu Ruyan terjatuh ke lantai. Orang ini adalah Lin Hao menatap Liu Ruyan. Kemudian lihat saya. Kasih. Liu Ruyan. Wajahku tak berubah. Liu Ruyan memperbesar matanya. Namun dia tidak menyangkal. Dia mendekat dan menggenggam lengan saya. Kuku menancap ke mata dagingku. Halo. Dia tersenyum. Suara manis dengan bau debu. Sering mendengarkan puisi sebagai pengingat. Lengan saya sakit hingga bergetar. Masih harus main teh. Ayo ya yoyo. Masuk dan duduk di atas meja. Liu Ruyan mengunjukkan. Tidak berhenti mabinya, menuangkan air, mengusap mulut. Lin Hao tampak tiga. Guru, kehidupan pernikahanmu begitu menyenangkannya? Xiao Yu bertanya dengan rasa penasaran. Liu Ruyan saudari, berapa lama kalian sudah menikah? 3 tahun. Liu Ruyan wajahnya tidak berubah. Wow. Masih begitu tenang. Liu Ruyan tersenyum manis sekali. Tangan di bawah meja tetap sangat membengkak. Saya hampir melompat ke atas. Masih perlu meraih senyum dan tawa. Ya, hubungan sudah bagus. Setelah mengantar tamu pergi, Liu Ruyan berubah seketika. Melepaskan tanganku dia melangkah menuju kamar. Ruyan, saya mengejarnya. Itu benar sepupu nomor 0. Apa hubungannya denganku? Dia tersenyum dingin. Bagaimanapun kita sudah menikah 3 tahun. Bagaimana kamu suka bermain? Aku menutup pintu. Aku cemburu. Heng, dia jangan datang. Mengapa aku harus cemburu? Kita sudah bercerai. Ingatkah? Jadi kamu tadi cukup ikut akting bersamamu. Dia mengangkat dagu, agar kamu tidak malu di depan teman-teman. Aku tertawa. Saat kamu berbohong, namun juga akan mencarinya. Segera tutup mata kanan. Saya tidak. Aku memanfaatkan kesempatan dan memeluknya. Akui saja, kamu masih mencintaku. Dia berjuang 2 kali. Tiba-tiba tidak bergerak lagi. Kehilangan pendengaran. Saya takut. Takut apa? Takut kamu. Tinggalkan saya seperti mereka. Suara kecilnya hampir tidak terdengar. Hatiku terasa tegang. Mereka mengangguk seakan asap. Tidak mau banyak bicara. Pada malam itu dia hanya diam. Kembali ke kamar lebih awal. Tengah malam aku terbangun dan menemukan. Dia bersarang di samping tempat tidurku. Seperti kucing yang ditinggalkan. Saya perlahan-lahan menjemputnya ke tempat tidur. Dia perlahan-lahan masuk ke dalam pelukan saya, mengucap bisikan di mulutnya, jangan pergi. Hari berikutnya suasana hati seperti asap, jatuh ke dasar dram. Dia menolak makan sarapan, menolak pergi ke klinik, bahkan menolak menulis jurnal emosi. Tidak berguna. Dia memeluk lututnya, duduk di jendela B. Tidak akan pernah baik. Aku merunduk di depannya. Mengapa begitu? Karena saya memang orang gila. Dia memunculkan senyuman yang suram. Tidak bisa mengendalikan emosi. Meragukan Tuhan, meragukan hantu. Siapa yang akan mencintai seorang gila? Aku memegang tangannya. Aku hanya mencintaimu orang gila kecil ini. Dia menarik keluar tangannya. Jangan menenangkan aku lagi. Aku tahu kamu akan tidak tahan suatu saat nanti. Semua orang adalah. Aku hendak membantah. Ponsel berdering. Itu panggilan darurat perusahaan. Sebuah proyek yang baru saja diinvestasikan. Terjadi masalah. Saya harus menanganinya sendiri. Saya harus keluar sekali. Aku berkata tak berdaya. Liu Ruyan mengangguk. Ekspresinya kosong. Pergi saja. Sebelum keluar rumah. Semua dikembalikan ke rumah. Ruang dalamnya gelap gulita. Tidak ada orang. Saya memeriksa satu persatu kamar. Akhirnya saya menemukan dia di kamar mandi. Dia berjongkok di dalam bak mandi. Terdapat bekas darah pucat di pergelangan tangan. Di sampingnya ada gelas kaca yang hancur. Detak jantung saya berhenti. Saya berlari ke sana untuk memeriksa luka. Untung saja, hanya luka di lapisan kulit. Kamu sudah kembali. Dia mengangkat kepala melihatku. Mata-matanya tampak terpecah-pecah. Aku kira kamu sudah tidak menginginkanku lagi. Aku memeluknya. Suara dimulai. Aku takkan pernah tidak menginginkanmu. Dia bersandar di dadaku. Air mata membasahi kemejaku. Maaf, aku sekali lagi membuat kesalahan. Malam itu, kami pertama kali benar-benar berbicara tentang masa lalunya. Saat Liu Ruyan berusia 10 tahun, ibu wafat. Ayah cepat menikah, menyerahkan dia kepada nenek untuk dibesarkan. Nenek bersikap kasar. Dia selalu bilang, kalau kau tidak mau mendengarkan lagi, aku tak akan melayanimu. Setiap kali saya melakukan kesalahan, nenek langsung menutupku di luar pintu, mengatakan biarkan diri saya mati sendiri. Liu Ruyan berbisik. Aku berlutut memintanya, berjanji akan menjadi baik. Namun dia tetap sering begitu. Aku memeluknya erat-erat. Perutku terasa seperti ditekan batu. Kemudian aku belajar sebuah pelajaran. Dia melanjutkan bicara. Selama aku pergi duluan, aku tidak akan ditinggalkan. Jadi aku pergi duluan. Aku baru mengerti mengapa dia pada awalnya selalu begitu tegas. Bukan tidak mencintainya, namun saya terlalu takut ditinggalkan. Gadis bodoh. Saya mencium ujung rambutnya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak akan pernah. Dia mengangkat wajahnya. Terdapat cahaya yang redup di matanya. Benar-benar?
Benar-benar, saya mengusap mata dia hingga kering. Tapi kamu harus menyetujuinya. Tidak boleh menyakiti diri sendiri di masa depan. Dia mengangguk. Dia menundukkan kepala lagi. Aku tidak dapat mengendalikannya. Begitulah, aku mengambil ponsel. Kali berikutnya kamu ingin menyakiti dirimu sendiri. Cukup telepon saya. Apapun di mana aku berada, segera kembali menemanimu. Bagus tidak? Dia ragu sejenak. Mengulurkan jari kelingking. Tarik kait. Tarik kait. Saya mengait jari kelingkingnya. Hati saya terasa asam dan dingin. Keesokan harinya saya membawa Liu Ruyan ke klinik. Dr. Chen setelah mendengarkan semalam, saran kita memeriksa protokol keamanan. Saat emosi Liu Ruyan tidak terkendali, Anda dapat memulai protokol ini. Saya akan segera melepaskan segalanya untuk menemani dia. Namun ini memerlukan penetapan batasan. Dr. Chen berkata dengan serius. Tidak boleh membuatnya sepenuhnya bergantung. Saya mengangguk. Saat keluar, Liu Ruyan tiba-tiba bertanya, Dr. Chen, bisakah saya baik? Dr. Chen tersenyum. Bukan bisa baik, tapi sebaliknya, kamu ingin baik. Di jalan pulang, Liu Ruyan sangat tenang. Dekat rumah, dia tiba-tiba berkata, saya ingin bekerja. Baiklah, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak tahu, dia menunduk sambil meremas jari. Hanya tidak ingin tinggal di rumah sepanjang hari. Saya terinspirasi tiba-tiba. Bagaimana kalau kamu menjadi asisten saya? Kantor memang kekurangan staf. Dia memiliki mata yang lebih besar. Boleh saya? Tentu saja. Saya mengetuk dada saya dan keluar. Bos saya yang menentukan. Liu Ruyan akhirnya tertawa. Mata melengkung menjadi bulan sabit. Saya coba saja. Akhir pekan saya bawa Liu Ruyan pergi belanja pakaian kerja. Dia keluar memakai setelan profesional. Arus listrik menarik bagian rok. Sangat aneh. Saya meniup trompet. WeChat rumah gadis cantik. Dia menamparku sambil wajahnya merah. Sangat klasik. Saat menyelesaikan pembayaran, pegawai toko berkata dengan rasa iri, hubungan kalian benar-benar bagus. Dia bertanya dengan gugup, apakah saya terlihat baik? Sempurna. Aku menyembunyikan ibu jari. Ayo pergi. Liu asisten. Ketika karyawan perusahaan melihat Liu Ruyan, tatapannya penuh rasa ingin tahu. Saya dengan lapang memperkenalkan, ini istri saya, Liu Ruyan, asisten CEO baru. Liu Ruyan tersenyum sopan, tangan yang memegang erat di bawah meja. Setelah rapat pagi selesai, mengeluh pelan. Kamu belum bilang, saya ingin menjadi istri kamu. Apakah ikut nampil? Saya tersenyum nakal. Lagi saja, itu yang akhir-akhir ini. Dia menatapku tanpa ekspresi. Sudut mulutnya perlahan mengangkat. Pada saat makan siang, Lisa dari Departemen Pemasaran datanglah untuk melaporkan pekerjaan. Ini seorang wanita cantik berambut pirang dan mata biru. Selama make up, dia selalu suka ngobrol tentang rambut. Saya melihat sumpit Liu Ruyan menjadi semakin ketat. Setelah Lisa pergi, Liu Ruyan berbaring di atas tanah lalu menaruh sumpit. Aku suka kamu. Siapa? Lisa. Aku tidak bisa menahan tawa dan air mata. Dia memiliki pacar. Berbohong. Dia menatap mata kamu dengan jelas. Aku mendekatinya. Dia menjadi cemburu. Tidak. Dia mengalihkan pandangannya. Aku hanya sebagai asisten mengingatkanmu. Setelah latihan emosional di kantor selesai, aku menahan diriku supaya kau tidak terkejut. Mengerti? Asisten Liu. Sore hari, efisiensi Liu Ruyan membuatku terkejut. Dia tidak hanya mengatur semua file, menemukan kekurangan keuangan yang selama ini aku abaikan. Di sini angka tidak cocok. Dia menunjuk laporan. Kurang 300.000. Saya melihat dengan cermat. Memang ada masalah. Seorang direktur keuangan dipanggil. Dia mengakui dengan ragu-ragu, mengalihkan dana ke Dongfang. Kamu luar biasa. Saya sungguh mengagumi. Pikiran bisnis alami. Mata dia bersinar. Benar, tentu saja. Saya memanfaatkan kesempatan itu untuk mencium dia sebentar. Hadiah. Dia bersemut dan mendorongku. Cinta di kantor berdampak buruk. Di jalan pulang kerja, sangat bersemangat. Dia terus-terusan bersiul dan mengobrol. Jika tidak, dia berhenti. Saya hari ini tidak bermain lebih banyak dibandingkan kemajuan. Aku terkejut sejenak, kemudian langsung mengerti. Selama seharian, aku tidak kehilangan kontrol emosional. Kemajuan begitu cepat. Ada asisten. Saya menutup ibu jari saya. Dia tersenyum malu. Karena mulai sibuk, saya tidak punya waktu untuk berfantasi. Malam, Liu Ruyan secara sukarela menulis catatan emosi. 20 Mei. Tolong. Hari pertama bekerja. Sangat gugup, tetapi juga senang. Lisa sangat menjengkelkan. Tapi si Ting tampil cukup baik. Mengetahui bahwa aku masih memiliki sedikit kegunaan. Rasa tidak buruk. Aku membalik buku harian. Menyadari bahwa dia sudah mencatat berturut-turut selama 1 minggu. Walaupun singkat, tapi setiap hari semakin maju. Sebelum tidur, Liu yang tiba-tiba berkata, saya ingin coba tidak minum obat. Saya mengernyit. Mengapa harus membuat saya pusing? Di samping itu dia menunduk bermain dengan jarinya. Saya ingin sembuh menggunakan kekuatan sendiri. Saya ragu sejenak. Besok tanya Dr. Chen apa yang dia katakan. Baik. Dia mengangguk. Bergantung pada bahu saya. Setelah lampu dimatikan, saya mendengarkan suara napasnya yang seragam. Hatiku terasa campur aduk. Kekonyol kecil ini, kaku sekaligus rapuh, sedang berusaha dengan gayanya. Minggu kedua sejak Liu Ruyan menjadi asisten saya. Pesan tentang kita di perusahaan sudah tersebar 7 atau 8 versi. Yang paling absurd mengatakan, saya menanggung biaya hidup seorang mahasiswa. Saya juga menugaskan pekerjaan kepadanya. Saya sebaiknya mengirimkan dukungan. Saat makan siang, saya bertanya kepada dia, bilang kamu adalah mantan istriku. Dia bernapas singkat sambil menyesap sup. Mendengar itu ia tersedak. Tidak dapat. Kenapa? Sangat memalukan. Sup kaki dia menunduk. Telah bercerai. Sangat mulia. Aku meletakkan sumpit. Pecahkan pernikahan denganku. Sangat memalukan. Tidak, dia begitu cemas sehingga wajahnya berubah merah. Aku tidak layak bersamamu. Kembali lagi, kalimat merendahkan diri seperti ini dari mulutnya memang tepat, selalu membuat dada terasa lambat. Aku menyeka sup di mulutnya.
Asisten Liu, sore, bawa aku menemui seorang klien. Klien siapa? Pelanggan besar. Aku tersenyum secara misterius. Kenakan lebih cantik. Jam 3 sore. Mengenakan gaun warna biru muda. Muncul di ruang rapat. Rambut yang sangat langka. Masih memakai makeup yang indah. Aku meniup peluit kepadanya. Dia merah wajah. Mata menatapku. Pintu ruang pertemuan dibuka. Yang masuk adalah ibuku. Halo tante. Liu Ruyan akan berada di tempat itu dalam sekejap. Suara lembut seperti didengar. Ibu saya menyalakannya dari atas ke bawah. Ekspresi serius. Berita bahwa kalian berulangi pernikahan. Ibu, saya segera menjelaskan. Belum. Saya bertanya kepada Liu Ruyan. Ibuku menginterupsi saya. Pandangan masih terfokus pada Liu Ruyan. Jari-jari Liu Ruyan terjumpai satu sama lain. Cepat menjadi pucat. Tante, kita hanyalah hubungan kerja. Benarkah? Ibu saya mengangkat alis. Jadi mengapa perusahaan semuanya menyebar tentang teman-teman sekelas kalian? Warna wajah Liu Ruyan seketika berubah. Saya hampir selesai. Ibu saya tiba-tiba tertawa. Oke, jangan pura-pura. Hal kecil itu antara kalian berdua. Aku masih belum tahu. Dia mengambil sebuah kotak gestur dari tasnya. Mendorong ke hadapan Liu Ruyan. Ini milik menantu perempuan. Ambil saja. Liu Ruyan memandang kotak itu dengan wajah terkejut. Air mata tiba-tiba jatuh turun. Bunda, aku tidak boleh punya. Mengapa? Karena Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa melahirkan anak. Pertemuan itu sunyi. Ekspresi ibu saya dari terkejut berubah menjadi prihatin. Akhirnya menghela napas. Anak bodoh. Hal yang saya inginkan istri menantu, bukan mesin reproduksi. Liu Ruyan menangis semakin kuat. Saya berjalan dan memeluknya. Dia bersandar di bahu saya menghirup napas. Seperti anak yang terus-menerus dirugikan. Ibu, kenapa kamu tiba-tiba datang? Aku mengalihkan topik. Mari lihat. Apakah anakku benar-benar diadopsi oleh mahasiswa itu? Ibuku melirikku sekali. Ngomong-ngomong beritahu kamu, minggu depan ulang tahun ayahmu. Bawalah Liu Ruyan pulang dan makan. Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aku harus pergi. Ibu saya berkata tanpa bisa menolak. Bagaimana keluarga bisa memiliki sedih semalam? Setelah mengantar ibu saya pergi, Liu Ruyan masih dalam keadaan terkejut. Tangan dia erat menancapkan kotak gerakan itu. Sekarang kau tidak bisa lari. Aku sedikit menggaruk hidungnya. Ibu saya sudah mengakui kamu. Dia menggigit bibirnya. Saya benar-benar bisa. Tentu saja, saya mencium dahi dia. Selesai sekarang. Kita harus dulu menyelesaikan masalah lain. Apa masalah? Saya menunjuk keluar pintu. Semua perusahaan sedang menyadap. Hanya saat itu Liu Ruyan menyadarinya. Di luar pintu panci ada beberapa penuh omong kosong. Dia berseru, menutupi wajahnya. Berlari kembali ke kantor. Setelah hari itu, Liu Ruyan tampak mengalami perubahan gaya yang subtil. Dia tidak lagi memeriksa tangan saya begitu sering. Karet elastis pun jarang ada di sisinya. Dr. Chen berkata, ini adalah tanda perbaikan. Tetapi saya selalu merasa, dia menahan sesuatu yang besar. Jumat sore, perusahaan datang seorang tak diundang. Mantan pacar saya bernama Suen. Percobaan dengar. Sudah lama tidak bertemu. Dia memakai semua barang bermerek. Penampilannya sangat rapi. Jika kamu meraih, itu akan menuju lengan saya. Saya mundur satu langkah. Ada sesuatu. Dengar kabar kau menjadi kaya. Mari lihatmu. Dia tersenyum manis. Kenapa? Jangan beri saya secangkir kopi. Aku sedang akan menolak. Membawa secangkir kopi masuk. Melihat Suen. Piring di tangannya bergoyang sedikit. Kopi hampir terlepas. Orang ini adalah Suen yang memandang Liu Ruyan. Ah, Liu Ruyan. Saya berkata tanpa mengubah ekspresi wajah. Liu Ruyan membuka mata besar, tapi dia segera merespons. Menurunkan kopi lalu berjalan di sebelahku. Dengan alami menahan lengan saya. Halo, bisa saya tanya siapa Anda? Suen, mantan pacar Siting. Suen berkata secara provokatif. Kita sebenarnya hampir menikah dulu. Aku hampir tersedak air liur. Kita memang hanya bertemu 3 orang. Jari Liu Ruyan tertutup di lengan saya. Namun wajahnya tetap tersenyum. Benarkah? Tidak pernah menyebut kalian. Warnanya berubah-ubah. Mungkin terlalu sedih ya. Akhirnya pada awalnya adalah aku yang memutuskan hubungan dengannya. Aku sungguh tidak bisa mendengarnya lagi. Kamu apa yang sebenarnya terjadi? Oh iya. Dia mengambil satu undangan dari tasnya. Aku akan menikah bulan depan. Semoga kalian bisa datang. Saya menerima undangan. Tangan Liu Ruyan sudah hampir mencabut daging saya. Mengirimkan Suen pergi. Liu Ruyan segera menolak tangan saya. Kembali ke kantor timur. Menekan hingga menutup pintu. Saya segera ikut masuk. Menemukan dia sedang karpet gila. Karet gelang di pergelangan tangan. Seperti asap. Pegang tangan dia. Jangan begitu. Dia lebih cantik daripada saya. Benarkah? Badan tubuhnya lebih baik dari saya. Siapa? Aku tak bisa menahan air mata dan tawa. Dia terlihat seperti selebriti internet. Kenapa kamu harus terlihat cantik? Kamu bohong. Dia mengeluarkan tangannya. Dia sangat percaya diri. Sangat elegan. Aku langsung memeluknya. Aku memang suka kamu seperti ini, si konyol kecil. Dia bergumul 2 kali. Tiba-tiba berhenti bergerak. Gangguan pendengaran. Apakah aku memang sangat konyol? Tidak lucu. Imut. Kamu dulu benar-benar hampir menikah dengannya. Dia berbicara omong kosong. Aku tak berdaya menjelaskan. Hanya berkencan selama 3 bulan. Tidak pernah bertemu orang tua juga. Liu Ruyan tenang seketika. Tiba-tiba berkata, aku akan pergi menghadiri pernikahannya. Aku akan memakai gaun terindah. Aku akan membuat makeup paling rapi. Biarkan dia melihat siapa sebenarnya pemenangnya. Dia mengangkat kepalanya. Di matanya menyala cahaya kecil. Aku tidak bisa menahan tawa. Baik, saya dengar apa yang kau katakan. Malam itu, Liu Ruyan, yang jarang sekali
Secara sukarela menulis jurnal emosinya. 10 Juni. Perubahan suasana hati. Melihat mantan pacar si Ting sangat tidak senang. Namun dia memilih saya. Sedikit merasa bangga. PS. Ibunya tampaknya menyukai saya. Saya menerjemahkan buku harian. Ternyata tulisan dia semakin adil. Konten juga semakin positif. Dr. Chen berkata, ini merupakan tanda bahwa pengobatan efektif. Akhir pekan. Saya membawa Liu Ruyan pergi membeli pakaian pertempuran untuk menghadiri pernikahan. Dia mencoba gaun merah tersebut dan keluar. Cantik sampai aku tidak bisa menutup mataku. Bagaimana? Dia berputar. Terlalu bocor. Aku mengernyit. Punggungnya terbuka sampai pinggang. Aku kebingungan. Dia tersenyum bangga. Ganti satu. Tidak. Hanya mau ini saja. Dia bersikeras berkata, aku ingin semua orang melihat istri pendengaran dan visualmu. Betapa cantiknya. Akhirnya, kita semua mundur satu langkah. Dia dapat membeli gaun ini. Namun harus mengenakan jaket kecil. Seminggu sebelum pernikahan, Liu Ruyan tiba-tiba bertanya padaku, apakah kita harus benar-benar menikah lagi? Saya sedang minum air. Hampir saja menetes keluar. Kamu bilang apa? Sebenarnya hanya pura-pura menikah kembali. Dia menunduk sambil memainkan jari. Saat pergi ke acara pernikahan, saya meletakkan gelas minum, menatap Liu Ruyan dengan serius. Saya tidak ingin pura-pura. Dia terkejut. Entah benar-benar menikah lagi, entah tetap mempertahankan situasi saat ini. Saya berkata, tidak ada opsi di tengah. Matanya berkelip. Saya akan memikirkannya lagi. Pada hari pernikahan, Liu Ruyan tampil sangat memukau. Rok merah membuat kulitnya putih seperti salju. Rambutnya disusun dengan sentuhan dingin, menampilkan batang rambut tipis. Saya mengenakan setelan jas biru tua yang cocok, berdiri di sampingnya, merasa seperti penjaga pribadi. Apakah gugup? Sebelum masuk saya bertanya kepadanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Sedikit. Ingat, kamu adalah istri saya. Saya memegang tangannya. Ikut dirimu yang paling cantik. Dia tertawa, mata bersinar berkilau. Bicara lancar. Lokasi pernikahan. Suen ketika melihat kami tampak terkejut sekali. Dia berjalan mendekat, tersenyum palsu lalu berkata, tak terbayangkan kalian benar datang. Selamat menempuh hidup baru. Saya mengatakannya secara formal, menggenggam pinggang Liu Ruyan. Perkenalkan, ini istri saya, Liu Ruyan. Senyum yang sopan dari Liu Ruyan, mengantarkan hadiah, sedikit perhatian. Suen menerima hadiah, ekspresi rumit. Kalian sudah menikah lagi? Iya, wajahku tidak putih. Rasa cinta terlalu baik. Tidak ada cara. Liu Ruyan mencubit setengah pinggangku, namun wajahnya tetap tersenyum. Setelah satu kehidupan menikah, ini adalah makan malam. Kami ditempatkan di tengah meja orang asing. Liu Ruyan tampil sopan sepanjang waktu. Pembicaraannya elegan, tidak terlihat sama sekali. Minumannya adalah alkohol yang bisa menyakiti kontakku. Penampilannya cukup baik ya. Di jalan menuju kamar mandi, aku bercanda pelan padanya. Dia menatapku sekali. Siapa yang bermain? Saya memang begitu. Benarkah? Siapa yang menjatuhkan cangkir kopiku terakhir kali? Itulah dia, wajahnya merah. Itu adalah situasi khusus. Aku tersenyum dan mencium dagunya. Apapun jenismu, aku suka semuanya. Dari kamar mandi kembali, aku melihat berdiri di teras. Suen sedang berdiri di. Dia mengucap apa di seberang. Aku hampir tidak pergi ke sana. Mendengar Suen mengatakan, hanya saja menjemput apa yang tidak aku inginkan. Bayangan belakang menjadi kaku sebentar. Namun suaranya sangat tenang. Benarkah? Jadi mengapa dia memilih saya, bukan kamu? Suen tertawa dingin. Karena dia bodoh saja. Jangan simpan yang lebih baik. Yang lebih baik. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa. Kamu adalah hidung yang hanya diperbaiki 3 kali. Masih diberi bantalan 2 kali di bawah. Warna wajah Suen berubah drastis. Kamu, saya apa? Liu Ruyan memiringkan kepalanya. Saya hanya penasaran. Apakah nama yang kamu gunakan di pernikahanmu asli? Saya ingat sepertinya kamu pernah mengubah nama karena penipuan. Saya terkejut. Kapan gadis ini menyelidik begitu jelas? Suen bergetar karena kemarahannya. Tak berbicara sesuatu yang masuk akal. Apakah kamu memerlukan saya menunjukkan bukti? Liu Ruyan tenang mengeluarkan ponselnya. Untungnya ada di ponsel saya. Suen melarikan diri dalam keadaan panik. Liu Ruyan berbalik. Saat melihatku dia terkejut. Kamu kapan kamu datang? Baru saja saya menahan tawa. Asisten Liu tidak terlihat namun tetap berdiri. Dia menutup bibirnya. Siapa yang memaksa dia mengatakan kamu bodoh? Saya memeluknya erat. Di telinganya berbisik. Mari nikah lagi. Benar. Dia kaku. Apa? Aku berkata, mari kita nikah lagi. Aku melepaskan dia. Melihat matanya. Tidak, itu air mata. Itu memang. Matanya tiba-tiba menjadi lembab. Kamu tidak menganggap remeh aku. Menganggap remeh ah? Aku tertawa sambil berkata, aku menganggap remehmu karena terlalu lucu. Aku menolak diriku sendiri karena terlalu mencintai. Dia melompat ke pelukanku. Air mata membuat jasku basah. Itu. Jadi kamu harus berjanji satu hal kepada saya. Apa yang dimaksud? Tidak boleh pernah bertemu dengan Suen selamanya. Aku tertawa terbahak-bahak. Patuh. Istri yang terhormat. Di atas kendaraan pulang, Liu Ruyan bersandar di bahu saya dan tertidur. Di tangan, masih menggenggam erat bangunan tersebut. Saya perlahan mencium rambutnya. Hatiku penuh ketika obat cepat keluar. Keputusan Liu Ruyan berhenti minum obat. Menghadapinya tiba-tiba dan keras kepala. Pada hari itu saya keluar dari klinik Dr. Chen. Dia langsung melempar kotak obat ke tempat sampah. Saya merasa sangat baik. Dia memegang tangan saya. Cahaya matahari menari di bulu mata dia. Sungguh tidak perlu. Saya melihatnya. Di bawah kilau kesehatan. Tidak sanggup menumpahkan air dingin. 1 bulan terakhir. Emosi dia memang sudah stabil saat menghembuskan napas. Saat bekerja fokus pada perguruan tinggi. Setelah jam kerja, juga akan meneliti saham sayur dan memasak. Bahkan Dr. Chen mengaku kemajuannya. Dia menyebutnya contoh rehabilitasi kelas buku teks. Namun pada malam hari ke-6,
6. Aku terbangun karena suara air liur yang tertekan. Liu Ruyan merunduk di tepi tempat tidur. Selang karet di pergelangan tangan. Sudah muncul aliran darah. Mirip asap. Saya mengulur tangan menyalakan lampu. Tertakjub oleh wajahnya yang pucat. Dia tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya tampak sumbing seperti permukaan danau dihancurkan oleh abalone. Aku bermimpi buruk. Mimpi bahwa nenek menutupku di luar pintu. Hujan deras sedang turun. Saya mengetuk pintu. Aku terus mengetuk pintu. Tapi tidak ada yang membuka. Aku memeluk tubuhnya yang bergetar. Aku menyentuh punggungnya. Semua penuh keringat dingin. Sepertinya dia menggenggam jerami penyelamatan hidupnya. Menggenggam pakaian tidurku. Kamu tidak akan menolak aku kan? Tidak pernah. Aku mencium dahi basahnya. Mau makan setengah tablet. Dia tiba-tiba menolakku. Tidak makan. Aku bisa mengendalikan. Sambil mengatakan itu, ia kembali memutar gelang karet. Aku memaksa memegang pergelangan tangannya. Jangan begitu. Kita berbincang. Berbincang apa? Bicarakan alasan mengapa saya kembali mengalami penyakit. Suara menjadi tajam. Apakah kamu menyesal? Aku merasa aku tidak akan pernah sembuh. Pukul 3 pagi. Kami memunculkan perselisihan paling intens sejak kita tinggal bersama. Akhirnya, dia menendang pintu dan bersembunyi di ruang belajar. Kirim pesan ke Dr. Chen. Pulihkan cepat dan datang kembali. Berhenti merespons. Balasan emosional. Akan berlangsung selama 2 hingga 4 minggu. Pastikan pengawasan keamanan. Saat fajar, saya menemukan Liu Ruyan berbaring di atas meja belajar dan tertidur. Di depanku terbuka sebuah album foto. Itulah setelah neneknya wafat. Saya mengeluarkannya dari rumah tua. Foto Liu Ruyan berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Pakaian sekolahnya jelas lebih besar satu ukuran. Berdiri di pintu masuk sekolah. Wajahnya tidak menunjukkan suasana sekolah yang biasanya dimiliki anak kecil. Aku menutup album dengan lembut. Namun itu mengganggu dia. Dia membuka matanya yang merah bersinar. Kata pertamanya adalah, apakah saya bisa tidak pergi ke kantor hari ini? Tentu saja. Aku memijat-mijat rambutnya. Mau makan apa? Aku akan buat untukmu. Dia menggelengkan kepala, menunjuk ke dalam album. Foto yang sobek lalu direkatkan kembali. Ini ibu saya. Satu-satunya foto bersama. Wanita dalam foto tersebut. Wajahnya kabur. Hanya dapat melihat kontur dan Liu Ruyan. Suasana serupa. Aku baru sadar saat ini. Sudut foto. Petunjuk yang ditinggalkan oleh sentuhan berulang-ulang. Dia kemudian mencari kamu. Jengkal Liu Ruyan. Secara tidak sadar menggores tepi foto. Aku berumur 12 tahun itu. Dia pernah datang sekali, membawa seorang pria, mengatakan akan menjemput saya ke kota. Dia menggerakkan bibirnya dengan sindiran. Peristiwa pisau membuat saya berteriak pada pria itu. Saya merasa sesak di dada. Nenekmu setuju. Nenek memegang sapu. Keberanian pergi. Dia tiba-tiba tersenyum. Senyum itu membuat tulangku berderai. Namun pada malam hari dia menutup kudi. Menyita saya seperti ibu tiri. Itu adalah anjing putih mata yang tidak terlatih. Aku memeluknya erat-erat. Namun aku meraba punggungnya. Pada saat itu aku sangat jelas menyadari. Bekas luka itu tidak pernah sembuh. Hanya dia menutupinya dengan obat dan penyamaran tertanam dalam kedalaman. Siang hari itu, perusahaan menelepon tiba-tiba dan mengatakan, ada urusan penting. Saat saya ragu, Liu Ruyan muncul dari kamar tidurnya. Pergi saja, saya akan tidur sebentar. Sebenarnya tidak masalah. Dia bahkan tertawa sedikit. Pada malam ini saya ingin makan iga bakar gula dan cuka. Saya baru mengetahui hal itu ketika datang ke perusahaan. Itu adalah masalah lanjutan dari celah keuangan. Zhao Ming direktur yang sebelumnya memindahkan dana kerja. Dia bahkan mengambil data pelanggan. Sekarang 3 pihak kerja sama. Sementara itu mereka mengajukan pemutusan kontrak. Direktur kota. Ini adalah ketujuh pukulan. Direktur hukum menurunkan suaranya. Zhao Ming dan Suen bersaudara sepupu. Kepalaku berdengung sekali. Siapa Suen? Yang datang bulan lalu untuk menyerahkan undangan itu. Dia memberi saya satu screenshot rekaman CCTV. Di layar, Zhao Ming dan Suen sedang berbincang di kedai kopi. Di meja terlihat jelas dokumen perusahaan kami. Setelah mengatasi krisis sudah larut malam, saya tergesa-gesa pulang ke rumah. Buka pintu begitu saja namun menyaksikan pemandangan yang mematikan. Liu Ruyan Duduyani tantantannya. Lanjang berdarah deras. Sekelompok botokon, seperti kabut. Saya berlari ke sana, menemukan dia masih maniani. Sudah ditulis setengannya, di ruang gawat daratan. Ketera dokter mensasika, Liu Ruyan Xiao tenang. Sampai perawat berkata bahwa keluarga harus pergi mengambil obat. Dia tiba-tiba memegang kaki medisku. Jangan pergi, saya akan segera pulang. Saya menyentuh lembut jari dingin dia. Segera setelah selesai mengambil, saya akan kembali. Melalui kain itu, saya mendengar dia berbicara dengan dokter. Bukan itu ya, saya hanya ingin mencoba apakah sakit atau tidak. Apakah Anda dulu juga begitu? Dokter bertanya. Suara dia lembut seperti kamu. Kecil nenek, saya bilang. Jika merasa sedih di dalam hati, kemudian cengkeram dirimu sendiri. Tiba-tiba saya menemukan rasa berdarah lebih baik, seperti mengeluarkan kotoran keluar. Saya akan di tempat yang sama. Di dalam lemari menerjemahkan air asam. Pengaruh itu yang saya kira sudah berlalu. Ternyata dia selalu mengunyahnya seperti bayangan mengikuti siluetnya. Di jalan pulang, Liu Ruyan tiba-tiba berkata, saya melihat rekamannya. Rekaman apa? Di komputermu ya? Dia menatap malam di luar jendela mobil. Suen dan Zhao Ming, mereka pakaian. Benar atau tidak? Tangan saya yang memegang setir menjadi tegang. Kamu membalikan komputermu. Aku hanya menurunkan suaranya. Ingin membantu kamu mengatur dokumen. Lampu merah menyala. Aku
Aku menoleh melihatnya, seperti asap. Ternyata itu Saling. Dia mengacaukan pasien sambil menyapu lengan. Perban memunculkan seutas merah. Saya tahu kamu menganggap saya menjengkelkan. Kamu mengira aku sakit. Aku tidak punya. Maka mengapa kamu pergi menemui Dr. Chen? Dia dengan cepat mengangkat kepalanya. Mata bersinar dengan cahaya obsesif. Aku melihatnya. Kamu bilang emosi, saya bereaksi balik. Kamu mengatakan bahwa aku tidak tahu kapan dan akan menjadi gila lagi. Aku baru menyadari ini. Keruntuhannya hari ini. Dari mana ia berasal? Lampu merah berubah jadi hijau. Saya menepi mobil di samping dan berhenti. Buka ponsel dan berikan kepadanya. Lihat saja, semua catatan percakapan. Dia menggerogoti bibirnya tanpa gerakan. Tak berani melihat. Saya tersenyum pahit. Karena kamu sebenarnya tahu, saya tidak akan pernah mengkhianati. Dia gemetar. Ia meluncur beberapa kali. Tiba-tiba dia menangis masuk ke pelukanku. Pada saat itu aku merasa peduli sekaligus bersyukur. Setidaknya dia bersedia mengekspresikan tangisannya. Dan bukan seperti dulu. Sembunyikan semua dalam hati. Fermentasi menjadi dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Malam, aku memeluknya untuk memeriksa luka. Dia tiba-tiba berkata, menjualnya. Semua darah di tubuhku mengeras. Ia bersandar pada dada. Air mata mengalir tanpa suara. Tidak dapat mendengar. Saya takut. Aku takut aku akhirnya juga akan menjadi seperti itu. Tidak akan terjadi. Saya menahan air mata berwarna santai. Kamu punya, saya punya Dr. Chen. Kami akan selalu menemanimu. Dia berada di pelukanku. Pelan-pelan menjadi tenang. Pernafasan menjadi merata. Sinar bulan menembus celah tirai. Terangi luka 9 yang tersilang di pergelangan tangannya. Seperti rantai perak beruntun. Pagi hari kedua. Aku terbangun terkejut oleh suara dapur. Liu Ruyan mengingat apron di tali bahu. Di atas meja disajikan susu kedelai panas dan siomay goreng. Pagi, dia menoleh ke belakang dan tersenyum padaku. Matanya masih bersinar gelap. Aku mengajukan izin. Hari ini pergi ke pemeriksaan ulang. Sinar matahari memantulkan pada wajahnya yang tenang. Kerusakan malam tadi terasa seperti mimpi buruk. Tapi ketika dia berbalik, aku melihat di bawah lengan bajunya. Objek pembunuh baru yang samar terlihat. Itu adalah luka bersama kita, yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat saat kunjungan ulang. Dr. Chen menyesuaikan rencana perawatan. Saran untuk menggunakan obat dengan efek samping lebih kecil, seperti setelah patah tulang. Mengangkat gips, dia memerbandingkan. Perlu pemeriksaan ulang secara bertahap. Tidak boleh menjadi berat secara tiba-tiba. Di jalan pulang melewati toko bunga, Liu Ru yang tiba-tiba memintaku berhenti. Dia membeli satu rangkaian bunga matahari besar. Berita bahwa dia akan pergi ke suatu tempat. Mobil terparkir di pemakaman pinggiran kota. Dia menarikku. Berjalan menuju sebuah monumen tanpa nama. Melepaskan rangkaian bunga dengan lembut. Ini suamiku. Aku menatapnya terkejut. Ini adalah kali pertama ia secara sukarela membawaku ke makam. Juga ini kali pertama ia dipanggil sebagai suami. Dia membungkuk dan menggosok monumen makam. Suara ringan dan tegas. Saya sekarang hidup dengan baik. Ada seseorang yang peduli. Ada orang yang tidak akan pernah lagi terkunci di luar pintu. Angin menggerakkan kelopak bunga matahari dan peach emas. Beberapa halaman jatuh saat ia menemukannya. Aku tiba-tiba mengingat kalimat itu dalam jurnalnya. Merasa masih memiliki sedikit kegunaan. Ruang mata terasa hangat seketika. Biarkan malam. Li Ruyan menulis jurnal emosinya setelah lama tidak menulis. 12 Juli. Hujan deras berubah menjadi perasaan. Hari ini saya membawa Shiting untuk bertemu ibu. Bekas luka itu sangat menyakitkan, tapi hatiku menjadi lebih ringan. Dr. Chen mengatakan bisa dilakukan perlahan-lahan. Shiting bilang dia akan menemani saya secara perlahan. PS. Bunga matahari sangat indah. Besok saya berpikir di balkon. Aku menutup jurnalku, menatap dia yang tengah tidur. Di bawah sinar bulan, perban di pergelangan tangannya, bintik putih, tetapi sudut bibirnya sedikit mengangkat. Malam sebelum pesta ulang tahun ayah, Liu Ruyan mencoba 7 set pakaian di kamar ganti. Masih tidak membeli. Aku berjanji di kerangka pintu. Lihat dia melempar satu persatu rok ke atas tempat tidur, seperti kucing yang gelisah. Apakah itu sebuah set seperti itu? Dia mengenakan gaun biru tua nomor 8. Tidak tenang? Ia menarik garis pinggang. Bagus. Aku berjalan ke sana untuk menata kerahnya. Namun kau terus menggantinya. Kita hanya bisa memakai pakaian tidur untuk pesta. Dia tiba-tiba memegang tangan saya. Setengahnya benar-benar tidak peduli. Saya tidak bisa memiliki anak. Aku baru menyadari. Kekhawatirannya berasal dari mana. Dia hanyalah salah satu bagian massa. Di jari manis. Saya baru saja memberi dia potongan bor kemarin. Aku sengaja memancingnya. Peduli? Jadi kamu harus memakai hal lain sedikit untuk mengimbanginya. Wajahnya menjadi pucat secara tiba-tiba. Aku segera memeluknya. Menipu kamu. Bapakku bilang cukup bila aku senang. Mengasuh kucing sebagai cucu juga baik. Kehilangan pendengaran. Dia menunduk ke dada saya. Tempat mata jadi merah. Aku serius. Saya tahu. Saya memberi dia sedikit dengan lembut. Besok, mereka hanya akan menanyakan satu pertanyaan. Kapan pernikahan kembali? Kalimat ini seperti menyalakan saklar pintu. Liu Ruyan tiba-tiba menarikku. Berbalik menuju bangku dingin di lemari pakaian. Duduk di pangkuanku. Puncak hidungnya menyentuh puncak hidungku. Sekarang. Apa sekarang? Saya butuhmu sekarang. Dia menggigit bibir bawahku.
Tiba-tiba berkata bahwa aku bermimpi tentang ibuku. Saya meletakkan sumpitku. Mimpi seperti apa? Dia berdiri di hujan, mengatakan maaf. Liu Ruyan menatap wajah yang bergoyang di dalam gelas. Setelah terbangun, saya memeriksa materi. Gedung tempat dia terjun. Pada tahun itu milik grup Lin. Jantung berdetak sekali. Grup Lin adalah raksasa properti kota ini. Pemimpin saat ini Lin Shicheng, merupakan dermawan terkenal. Kamu meragukan? Tidak tahu. Jari-jarinya berputar di cincin gelas. Tapi nenek berkata sebelum meninggal, ibu dibunuh karena tekanan orang penting. Aku memegang tangan dinginnya, ingin memeriksanya. Dia menggelengkan kepalanya. Dia mengangguk lagi. Terakhir bersandar di bahu kami. Tunggu sampai besok lalu bicara. Pesta ulang tahun ayah. Terletak di taman rumah tua. Memakai gaun ki berwarna champagne yang terpilih akhir. Tegang hampir, seperti tangan dan kaki. Saya memencet telapak tangannya. Ayahku tidak makan orang. Bersama saya makan. Dia menatap saya. Nona Lin tersebut nanti. Jika aku menunduk pada kamu. Aku saja. Bagaimanapun. Aku menuangkan obat ke dalam kopinya. Dia berseru pelan. Aku tertawa dengan suara keras. Menarik perhatian ayah dan ibu yang menjemput di pintu. Dia mengenakan setelan jas. Menyambut kembali ke sudut sakit tanpa bicara. Ketika mata jatuh pada Liu Ruyan. Namun dalam sekejap menjadi lembut. Xiao Qin datang. Jengkal Liu Ruyan menancap ke lengan saya. Namun suaranya imut. Selamat ulang tahun, Paman. Masih dipanggil Tuan Segar. Ayah mengambil dari sakunya, mengeluarkan sebuah amplop merah. Harus berubah bicara. Liu Ruyan telah menangkap. Saya mendekat ke telinganya. Bapak memperkenalkannya kepadamu. Pada masa itu ibu saya juga memiliki bagian ketika masuk pintu. Dia bergemerincing karena hasilnya. Tetesan air mata tumpah di atas amplop merah. Bapak menepuk bahunya. Yang lalu tidak akan dikatakan lagi. Mulai sekarang kita menjadi satu keluarga. Pesta lebih lancar daripada yang diharapkan. Hingga wanita keluarga Lin muncul. Lin Shicheng membawa putrinya Lin Shan berhenti dan berjalan menuju ayahku. Dan saya jelas merasakan Liu Ruyan akan berada di sini. Mata hatinya terfokus pada jam Lin Shicheng. Itu sebuah hudong baitu Feili. Apa yang terjadi? Saya tanya Liu Ruyan suara mengapung. Di hari ibu saya pernah menyebutkan kue ini. Belum bisa saya tanggap. Lin Shan sudah datang dengan berjalan anggun. Hizong, sudah lama tidak bertemu. Parfumnya tidak cukup kuat untuk menarik sang penguasa angin dan bayangan. Jari-jari baru saja hendak menempel pada lengan saya. Tiba-tiba muncul. Menahan saya. Suami, ayah mencari kamu. Ekspresi Lin Shan sama. Suami, kembali menikah. Belum dipublikasikan. Saya memeluk pinggang Liu Ruyan dengan senyaman mungkin. Merasa ototnya runtuh seperti busur yang ditarik penuh. Lin Shicheng berbalik kepala dengan suara tulisannya. Garis lurus berada di wajah Liu Ruyan selama sesaat. Tiba-tiba mengernyitkan dahi. Orang ini adalah ibu Liu Ruyan. Saya memperkenalkannya. Dia tampak sedang berpikir. Lin, apakah ibu Anda bernama Lin ya? Gelas minuman di tangan Liu Ruyan. Cahaya jatuh ke tanah. Aku menundukkan badan untuk mengambilnya. Tapi aku melihat betisnya bergetar dengan kuat. Ketika menoleh ke atas, Lin Shicheng sudah mengembalikan senyum sosialnya. Aku salah mengenali orang. Maaf. Setengah akhir perjamuan, Liu Ruyan terlihat seperti rumah kayu yang jiwanya ditarik pergi. Di jalan pulang, dia terus menatap keluar jendela mobil. Sampai saya masuk ke jalan asing. Kemana? Dia akhirnya mengucap, masukkan kebenaran. Saya belok masuk ke kota tua. Rumah lama ibumu masih ada. Kediaman lama yang ditinggalkan nenek Liu Ruyan terletak di pinggiran area pemindahan. Kebanyakan saat pintu besi berkarat. Bersatu dengan tembok pengaman, dia membuka pintu menggunakan kunci cadangan. Tak ada yang menabrak. Cahaya bulan menembus jendela retak, menutupi meja kopi di ruang tamu. Di sana diletakkan sebuah kotak pena yang berdebu. Barang ibu. Nenek belum pernah membuangnya. Liu Ruyan membuka kotak dengan gemetar. Ambil sebuah jurnal yang menguning. Kami bersiap di bawah sinar bulan untuk menerjemahkan. Catatan tanggal 3 April 1998. Biarkan darah membeku seketika. Lin mengatakan dia mengandung anaknya. Harus memukul. Beri saya 10.000 cek. Bagaimanapun istri. Saat Liu Ruyan memutar ke malam berikutnya, sebuah foto tua terjatuh. Linnya pada masa mudanya, berada di depan lokasi konstruksi. Tulisan tradisional menuliskan properti keluarga Lin. Foto belakangnya ditulis dengan pensil. Tanda tangan bukti sudah kabur. Kembali kepada ibu pada tahun itu. Tenggorokan saya terasa ketat. Dipaksa mati oleh Lin Shicheng. Suara Liu Ruyan tenang. Dia masih ingin menaruh putrinya di atas. Setelah pulang, Liu Ruyan sangat senyap. Hingga tengah malam saya terbangun menemukan dia tidak tinggal. Kamar babi menyala lampu. Dia sedang menghadap komputer, mencari data perhitungan camilan dengan gila. Di sisi kaki tertumpuk dicetak. Ruyan? Dia juga tidak. Makanan ringan bulan lalu. Mulai mengakui sisi payung yang mengalami kecelakaan. Aku langsung sadar. Apa? Dokumen barang yang diambil oleh Zhao Ming. Akhirnya semua mengalir ke perusahaan Shell milik makanan ringan. Dia menyiapkan satu diagram struktur kepemilikan saham. Suen adalah teman dekat Lin Shan. Ini sebenarnya hanya sebuah rencana. Dada saya terasa sesak. Tidak heran ayahku sering menerima telepon misterius akhir-akhir ini. Tidak heran dia tiba-tiba menunjukkan sikap baik kepada keluarga kami. Liu Ruyan tiba-tiba menutup komputernya. Tiba-tiba melompat ke pelukanku. Tidak dapat mendengar. Saya takut. Saya baru sadar, semua tubuhnya mulai bergerak, sambil mengusap punggungnya dengan lembut, mensentuh sehelai dingin basah. Pakaian tidur sepenuhnya terendam keringat dingin. Kami akan menang. Aku mencium dahi basah keringatnya. Untuk ibu kamu, juga demi perkara basah. Dia menatap lurus, di mata terbakar, yang belum pernah kulihat. Jangan biarkan dia runtuh dan kehilangan namanya. Pada hari kedua,
Di rapat darurat perusahaan, eksekutif tidak menyadari penetrasi sementara. Tidak ada pengetahuan sama sekali. Setelah rapat selesai, Liu Ruyan menahan Direktur Hukum. Periksa 3 tahun lalu. Laporan penilaian atas akuisisi sementara tanah Chengxi. Direktur Hukum tampak bingung. Bagaimana hubungannya? Tingkat air tanah di atas lahan itu melebihi batas. Namun laporan penilaian telah disamarkan. Liu Ruyan menyajikan satu set data Suilong. Jika terungkap, tiba-tiba tidak hanya menghadapi denda astronomis, harga saham juga akan turun. Saya menatapnya dengan terkejut. Bagaimana kamu tahu? Ibu adalah akuntan di perusahaan penilaian itu. Suaranya sangat lembut. Di dalam buku harian disebutkan tentang dipaksa membuat laporan palsu. Kami menyusun bukti sepanjang malam. Tiba-tiba menghentikan obat akan menyebabkan serangan nyeri. Dokter Chen yang tegas segera membawanya ke klinik. Ketika Liu Ruyan dipaksa beristirahat, layar komputer masih menyala grafik analisis keuangan grup Lin. Saya memeluknya ke tempat tidur. Dia bersusah payah sambil mengerutkan dahi. Berikan saya lagi 2 jam. Bangun siap bertempur. Saya menenangkannya. Lin Si Cheng tidak dapat lari. Dia akhirnya menutup mata. Tapi di dalam mimpi terus menangis. Aku menepuk pelan punggungnya. Seperti menenangkan anak yang ketakutan. Bangun terkejut pada pukul 3 pagi tiba-tiba. Sehiting. Apakah ibu saya sangat bodoh? Mengapa begitu dikatakan? Orang yang seperti itu akan bunuh diri. Dia melingkar menjadi sesingkat 1 langkah. Aku tidak tahu bagaimana menjawab. Hanya bisa memeluknya erat-erat. Sinar bulan menyinari foto di meja samping tempat tidur. Wajah tersenyum Lin yang muda manis dan tenang. Pada momen ini Liu Ruyan menangis dalam pelukannya. Alis dan mata berputar sekali. Sebelum fajar, Liu Ruyan tiba-tiba berkata, saya akan pergi bertemu Lin Shicheng. Sangat berbahaya. Bawa bukti pergi. Matanya yang lembut dan terang menakutkan. Saya ingin melihat dia bersujud memohon. Saya menggenggam tangan gemetar dia. Saya menemanimu. Cahaya pagi menembus jendela. Liu Ruyan mengapung di depan pantai menulis catatan emosional. Aku diam-diam melihat kalimat terakhir. 720. Hujan lebat akan datang. Ibu, kali ini aku melindungi kamu. Di depan gedung bertingkat langkah grup Lin. Buku Liu Ruyan memampatkan lenganku dengan kuat. Jam itu, retakan dan catatan harian ibu terjaga sangat mirip. Saya menahan tangan gemetar dia, memandang ke arah Lin Shi Cheng Wanjian, sembunyi dan muncul seperti bayi pada panel instrumen. Wajah itu begitu halus seperti rambut, mengilangi cahaya dingin di bawah sinar matahari, menuju kehidupan Lingnya. Air mata saat momen terakhir. Tuan Si datang dengan kehormatan. Ada urusan yang diterima dari jauh. Senyum Lin Si Cheng hangat. Pandangan tetap menempel pada wajah Liu Ruyan. Orang ini mencintainya. Saya maju setengah langkah menutupi Liu Ruyan. Mengenai kerja sama cepat di Chengxi. Ingin berbicara secara langsung. Luar jendela lantai ke ruang rapat. Seluruh kota berjongkok di bawah kaki. Saat Lin Si Cheng melakukan penyelidikan sendiri, Liu Ruyan tiba-tiba mengucap, apakah Lin Zong mengenal Linnya? Cangkir teh mengeluarkan suara kelak sekali. Tercoret di meja teh. Lin Si Cheng wajahnya tidak berubah warna. Sepertinya dia seorang akuntan yang melompat dari gedung bertahun-tahun lalu. 3 April 1998. Suara Liu Ruyan lembut seperti bulu. Anda memberinya cek 100.000. Biarkan dia memukul anak. Senyuman Lin Si Cheng akan di wajah. Saya mendorong tablet pada waktunya. Di atasnya adalah tombol pemindaian dan laporan watermark diari Linnya. Laporan penilaian palsu atas tanah Chengxi. Akuntan yang menandatangani adalah Linnya. Pemerasan. Lin Si Cheng tertawa dingin. Bicara tak masuk akal seorang wanita gila. Tambahkan ini juga. Liu Ruyan memainkan suara terputus. Suara latar belakang yang mewah dan berantakan. Lin Si Cheng di masa mudanya. Suara bersaing. Jangan menurunkannya. Tunggu saja agar anak perempuanmu mengumpulkan mayatnya. Lin Si Cheng tiba-tiba berdiri. Air teh tumpah di dasi Hermes. Dia menatap Liu Ruyan selama 10 detik penuh. Tiba-tiba tertawa keras. Ternyata kamu, si anak aneh itu. Pernafasan Liu Ruyan tiba-tiba sangat berlebihan. Aku memegang tangannya yang dingin. Saya merasakan keinginannya menjual negara cepat seperti akan meledak. Lin Zong, kita bicara tentang transaksi. Kamu menghentikan akuisisi yang gagal. Kami menjaga rahasia ini. Dengan apa? Lin Si Cheng menundukkan badan dan mendekat. Hanya berdasarkan masalah lama 20 tahun lalu. Dengan ini saya membuka halaman pelaporan ke OJK. Evaluasi palsu ditambah limbah air bawah tanah melebihi batas. Kerangka keluarga Lin cukup menurun dan berhenti selama 3 hari. Lin Si Cheng mengerutkan matanya. Tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangan Liu Ruyan. Saat saya menghalangi, Liu Ruyan memegang cangkir teh. Diusap di wajahnya. Memaksa ibuku mati. Air teh mengalir mengikuti 2 jalur tetesan yang melengkung di kota sementara. Dia menekan alarm dasar meja. Sembunyikan mereka. Bagian terakhir pintu lift menutup. Tangan penjaga cepat memegang sudut pakaian Liu Ruyan. Garasi bawah tanah. Liu Ruyan lari sambil menelepon Dr. Chen. Sekarang akan terbuka. Segera tenangkan diri. Saya mengambil ponsel. Rencana kasus harus dulu. Saya telah menunggu 20 tahun. Matanya dipenuhi darah. Sudut bibirnya bergetar. Dia memanggil saya anak haram kecil. Apakah kamu mendengarnya? 3 papan tiba-tiba muncul dari sudut garasi. Saya menarik Liu Ruyan dan bersembunyi di depan televisi. Di kegelapan, dia menggerakkan seluruh tubuhnya. Giginya terbuka berderak. Saat langkah kaki di luar pintu semakin dekat, dia tiba-tiba melarikan diri dari botol obat. Tuangkan 2 langkah terakhir. Hanya menelannya. Bukankah sudah kau lihat? Saya menurunkan bisnisku. Jika tidak,
Aku akan membunuhnya. Sangat takut meninggalkan dia di kegelapan. Saya benar-benar akan. Setelah suara langkah menjauh, kami menyelip ke dalam kerumunan di pusat perbelanjaan. Keadaan Liu Ruyan semakin buruk. Saat menyeberangi jalan saya hampir melang lampu merah. Ketika dia ditarik kembali oleh saya, dia tiba-tiba berteriak, "Jangan sentuhku." Orang di sekitar menoleh. Dia berjongkok di atas pinggiran jalan, membayangkan pikiran yang terputus-putus tanpa urutan. Maaf, nenek, aku salah. Jangan mengamati saya mengenai perkara ini. Saya memaksa menahannya. Naik taksi pulang ke rumah. Di dalam mobil dia menangis sesekali dan tertawa sesekali. Pengemudi melihatnya beberapa kali lewat kaca spion. Setelah sampai di rumah, dia bergegas masuk ke kamar mandi menuju pintu masuk. Saya mendengar suara gemerisik saat potongan kaos teh terjatuh, seperti asap. Saat saya menendang pintu terbuka, dia benar-benar menghadap cermin, menunjukkan potongan pisau. Lengan kiri sudah mencatat beberapa noda darah. Lihat aku. Dia miringkan kepala sambil tertawa. Dengan cara ini dapat melihat ibu. Di tengah kekacauan memperebutkan pisau. Kita berdua tergelincir di atas ubin jalur yang hilang. Dia tumbuh panjang di pelukanku. Hidung berlapis darah menutupi seluruh tubuhnya. Akhirnya lelah, kehabisan tenaga dan lumpuh. Kenapa tak biarkan aku mati? Karena aku terhuyung-huyung. Aku melaporkannya. Saya tidak boleh kehilanganmu lagi kedua kali. Saat Dr. Chen tiba, Liu Ruyan sudah terjerumus dalam overdosis obat, mengakibatkan kantuk. Setelah memeriksanya, ia menggeleng. Setelah menghentikan obat, tiba-tiba memakan dosis besar, ditambah dengan rangsangan emosional. Sistem saraf sangat terganggu. Dia tidak akan segera mati. Dr. Chen menghela napas, tapi harus dirawat di rumah sakit untuk observasi. Selain itu, dia memberi saya film röntgen. Orang ini adalah ahli yang khusus menangani PTSD. Kasus Liu Ruyan memerlukan pengobatan di tempat tidur. Aku menatap Liu Ruyan yang melilit diri menjadi posisi bayi di tempat tidur. Bandage pada pergelangan tangannya meneteskan cairan yang menyilaukan. Di meja samping tempat tidur berisi catatan harian emosional yang ditulis pagi ini. Baris terakhir masih basah dan belum kering. 21 Juli. Ibu, hujan deras. Aku menemukan dia. Namun aku juga seperti berubah menjadi kamu. Hari ketiga di rumah sakit. Liu Ruyan memanfaatkan perawat. Tak memperhatikan, mengangkat halaman buku. Bersembunyi di dalam lemari sambil berteriak. Tidak biarkan siapapun mendekat. Aku duduk bersilang di atas lemari. Bacakan kepadanya lewat panel pintu. Raja kecil. Sampai ia kehilangan suaranya. Tanya mawar bagaimana kabarnya nanti. Tunggu sampai kau keluar dan lihat sendiri. Aku berkata pelan. Pintu lemari pakaian terbuka satu celah. Matanya yang bengkak bersinar di kegelapan. Aku ibu yang jelek. Jelek sekali. Aku mengusap air mata di wajahnya. Namun saya suka senyumannya yang rusak, membuatku teringat. 20 tahun yang lalu gadis kecil dalam foto memakai seragam sekolah satu. Pada malam itu dia akhirnya tidur di tempat tidur rumah sakit. Namun ia menegang erat jari saya. Setiap kali saya ingin menarik tangannya akan terbangun. Hari keempat, ayah datang membawa laporan darurat dari grup Lin. Lin Si Cheng tiba-tiba stroke darah otak di rumah sakit. Lin Shan menghentikan semua rencana akuisisi. Apa yang kau lakukan? Ayah menatap dengan kompleks. Membuka kotak di tempat tidur sakit Liu Ruyan. Saya menggelengkan kepala. Itu balasan. Ayah diam sejenak. Tiba-tiba berkata, lahan di barat kota. Pada tahun itu saya memberitahu Lin Shicheng tentang air tanah. Ada masalah. Apa? Kami tiga adalah teman kuliah. Ayah dan ibu menaburkan cincin pernikahan. Setelah ibumu pergi, Lin Shicheng mengejar Linnya. Bulu mata Liu Ruyan bergetar sebentar. Setelah ayah pergi, dia membuka mata dan menatap langit-langit. Itulah pembunuhan cinta. Tidak penting. Aku memegang tangannya. Hidup dengan baik. Itu adalah balasan terbaik bagi ibu. Dia menoleh melihatku. Di matanya akhirnya ada sedikit nuansa kepedulian perempuan. Saudara laki-laki. Aku takut. Takut apa? Takut menjadi seperti ibu. Dia menjadi beban. Takut air mata dia mengalir masuk ke sudut. Takut kau pada akhirnya juga tidak ingin. Saya menundukkan kepala dan mencium kelopak matinya yang bergetar. Lalu takutlah saja. Bagaimanapun saya akan selalu di sini. Di luar jendela hujan deras muncul. Sebuah sinar matahari. Sinar menyinari secara miring pada bunga matahari di atas laci tempat tidur. Liu Ruyan berbicara dengan lembut. Saya ingin mencoba lagi. Coba apa? Pengobatan. Dia menyentuh kain perban di pergelangan tangannya. Masih mencintaimu. Tidak ingin pada hari itu. Liu Ruyan di tempat parkir. Melihat berita keuangan. Grup Lin karena evaluasi palsu. Ditindaklanjuti investigasi. Dia menatapnya dengan diam sejenak. Tiba-tiba dia mengeluarkan ponsel, menghapus semua salinan bukti. Tidak akan membalas dendam lagi. Yang saya minta kepada ibu bukan ini. Dia menundukkan kepala dan melihat dinding kaca kayu gedung sementara. Yang dia inginkan adalah saya hidup dengan baik. Di dalam mobil Liu Ruyan menulis catatan emosi setelah lama tidak melakukannya. Saat menunggu lampu merah saya mencuri pandang isi. 25 Juli. Hari keempat dirawat di rumah sakit. Puisi mendengarkan membaca suara pangeran kecil sangat susah didengar. Tiba-tiba mengalami stroke. Saya menghapus bukti. Ibu, dengan begitu kamu bisa beristirahat. PS ingin bunga matahari di pusat. Saya tertawa membuka mobil di stasiun radio. Tepatnya adalah pembuka lagu Yellow. Liu Ruyan bernyanyi sambil bersenandung. Sinar matahari menembus atap jendela. Ditaburkan di atas karet pengganti barunya. Di atasnya ada bunga matahari kecil.